Selamat malam semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 beranggotakan 4 orang dengan saya Satria sebagai moderator. Setelah itu ada Maria sebagai presenter. Dan Mario sebagai pengisi. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi presentasi tentang generasi bangsa Indonesia yang bijak dalam bersosialisasi media. Melek akan toleransi dan membangun sikap yang toleran dalam kehidupan berdunia maya. Baiklah, kita langsung saja mempersilakan kepada Maria untuk menjelaskan materi pada kali ini. Oke, terima kasih kepada Satria selaku moderator kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengizinkan saya untuk membawakan materi pada hari ini. Sebelum kita memulai topik pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maria Oktaviani, dari Prodi Informatika, dari kelompok 2, dan saya semester 6 saat ini. Oke, cukup perkenalan dari saya. Langsung saja kita mulai. Topik yang akan saya bawakan adalah generasi bangsa Indonesia yang bijak dalam bersosial media, melek akan toleransi, dan membangun sikap yang toleran dalam kehidupan berdunia maya. Next. Apa yang akan saya bahas pada hari ini? Yang pertama adalah latar belakang masalah intoleransi pada generasi muda di Indonesia. Yang kedua adalah definisi dari intoleransi dan content creator. Yang ketiga, faktor penyebab intoleransi. Dan keempat, faktor dari intoleransi. Yang kelima, upaya dan etika dalam berkonten media sosial. Latar belakang ini sedikit kita ulik kembali masalah yang terjadi sejak adanya kemajuan teknologi pada platform media sosial. Dari perkembangan teknologi yang begitu pesat, terutama di Indonesia sendiri, teknologi sangat diperlukan dalam kehidupan beraktivitas sehari-hari, dan beberapa sudah memiliki ketergantungan terhadap teknologi tersebut, terutama yaitu pada smartphone, yang pastinya semua orang pasti memiliki smartphone tersebut. Penggunaan smartphone pastinya juga menggunakan internet untuk mengaktifkan platform yang digunakan oleh pengguna Twitter, penggunaan sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Tetapi, apakah kalian tahu bahwa ternyata banyak dari warga internet yang ternyata tidak mempedulikan masalah sebab akibat dari penggunaan platform media sosial yang kurang bijaksana sebagaimana dengan fungsi seharusnya. Nah, apa kalian tahu siapa orang ini? Ada yang tahu? Oke, ada yang tahu. Dan beliau adalah Mark Zuckerberg, yaitu beliau adalah pendiri Facebook. Yang saat ini Facebook memiliki pengguna akun terbanyak kedua pada platform media sosial. Dan kalian tahu apa fungsi utama platform Facebook dibuat? Sebenarnya ini adalah fungsi utama dari Facebook. Sudah tercantum pada halaman depannya, yaitu jika ditranslatekan ya secara Indonesia, Facebook membantu Anda terhubung dan berbagi dengan orang-orang dalam kehidupan Anda. Jadi, intinya dengan adanya Facebook dapat membantu mempermudah komunikasi dengan keluarga maupun teman-teman. Nah, itu fungsi utama dari Facebook. Nah, di slide berikutnya terdapat beberapa kasus yang menjadi latar belakang dari topik yang saya ambil. Yang menjadi topik yang saya ambil. Nah, di slide di sini ada gambar di kepolisian markas Polda Sulsel di Makassar. Diperlihatkan salinan akun media sosial dari Rahmat Nur Saleh
itu sebelah kanan orangnya, pelaku menyebar teror lewat akun sosial media yaitu Facebook. Jadi next pada gambar selanjutnya, ini pada platform akun sosial media TikTok, yaitu dia content creator ini mempermasalahkan adanya kepemilikan usaha nasi padang babi dibawa ke Polsek Kelapa Gading, dan puffnya itu atau yang kita sebut komen, orang Cina tersinggung makanan mereka dihalalkan. Jadi seperti itu. Next. Nah, di sini ada challenge yang pada tahun 2021 yang booming, yaitu Welcome to Indonesia. Di sini ada content creator yang membuat materinya tentang jangan samakan kafir dalam Islam dan Kristen. Nah, slide selanjutnya. Di sini ada Ki Gendeng Pamungkas, ini seorang paranormal yang ditangkap karena membuat video sepanjang 45 detik yang memuat unsur kebencian yang bersifat rasial, dan video itu dibuatnya pada 2 Mei 2017. Nah, di sini ada dari sebuah tabloid dari tempo.com, yaitu tentang intoleransi di Yogyakarta pada 5 tahun terakhir, yaitu diambil dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Next. Nah, ini pada akun TikTok lagi ya. Di sini ada seorang content creator yang mendapatkan DM dari seorang pengguna Instagram yang menanyakan tentang apakah agama kakak itu Cina. Ya, dapat dilihat ya di sini. Nah, next. Yang kita tahu ya, pengguna platform media sosial sebagian besar adalah generasi milenial dan generasi Gen Z. Dan mereka adalah generasi penerus bangsa Indonesia di era modern saat ini. Riset data Reportal menunjukkan bahwa jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 191,4 juta pada Januari 2022. Angka ini meningkat 21 juta atau 12,6% dari tahun 2021. Nah, dalam laporan yang kami dapatkan, laporan bertajuk Digital tahun 2022, data Reportal ini membeberkan bahwa angka ini setara dengan 68,9% dari total populasi di Indonesia. Oke. Pada penggunaan platform sosial media di Indonesia, penggunaan terbanyak jatuh kepada YouTube, yaitu 139 juta pengguna akun. Nah, ini kita melakukan perbandingan dari 1 sampai 6 aja ya, dari yang saya ambil, yaitu yang terakhir yang saya ambil yaitu Twitter, yaitu 18,45 juta pengguna akun. Nah, itu paling sedikitnya. Oke. Walaupun ya sudah mengenal yang namanya teknologi ya, tetapi masih sulit bagi generasi milenial dalam memilah informasi. Contohnya, seperti sering membagikan informasi atau pesan yang tidak tahu kebenarannya. Itu biasa kita sebut hoax ya kan. Terdapat beberapa kejadian seperti generasi milenial sebagai content creator menjadi oknumnya sendiri, menyalahgunakan fungsi platform media sosial dalam membuat konten yang diunggah secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, mari kita pahami terlebih dahulu ya definisi apa itu content creator dan apa itu intoleransi. Nah, content creator menurut
Sayogi merupakan bagian dari sebuah profesi membuat konten, mau berupa sebuah tulisan, gambar, video, suara, ataupun lebih dari satu materi, gabungan dari gambaran, video, suara, dan tulisan itu. Konten tersebut dibuat khusus pada media digital seperti YouTube, Instagram, Blogger, dan berbagai platform lainnya. Nah, apa itu intoleransi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, arti dari kata intoleransi adalah ketiadaan tenggang rasa. Contohnya, seperti tindakan kekerasan dipicu oleh adanya intoleransi di antara beberapa kelompok muda. Jadi seperti itu. Dan biasanya intoleransi ini berkaitan dekat yang namanya radikalisme. Dalam perkembangannya diartikan berupa suatu paham dalam masyarakat yang mana aksinya adalah menuntut sebuah perubahan melalui jalan kekerasan. Nah, ditinjau dari sudut pandang lain, salah satunya dalam pandangan keagamaan. Radikalisme didefinisikan sebagai bentuk fanatisme. Fanatik, tahu kan ya? Fanatik yang sangat ekstrim terhadap suatu agama, yang mengakibatkan perubahan pola sikap sehingga berimbas kepada kekerasan dalam memaksakan kesetaraan paham dengan apa yang dianutnya di Indonesia. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut melihat beberapa faktor penyebab intoleransi dari generasi bangsa Indonesia sendiri. Terdapat faktor yang mempengaruhi rasa tidak bertanggung jawab dari seorang content creator terhadap materi yang disampaikan melalui platform media sosial. Dan audiens yang tidak cerdas dalam memilih materi konten. Isinya yang memuat propaganda tentang intoleransi dan diunggah ke media sosial, dan ini memiliki faktor yang mempengaruhinya ini. Yang pertama, menurut Farrington, remaja di bawah usia 20 tahun rentan terhadap radikalisme dan bahkan berpartisipasi dalam teroris. Hal ini karena faktor dari kecerdasan yang rendah, kurangnya pendidikan, impulsif, hiperaktif, dan perilaku yang antisosial. Dan yang kedua, faktor dari kekeluargaan. Pertama itu pengawasan orang tua yang buruk terhadap anak, disiplin yang ketat, kekerasan terhadap anak, sikap orang tua yang dingin atau acuh terhadap anak. Dan yang ketiga, dari faktor sosial ekonomi, seperti pendapatan keluarga yang rendah dan jumlah keluarga yang banyak, juga mempengaruhi perkembangan radikalisme, juga faktor dari sesama pertemanan yang nakal, sesama penolakan, mendapat penolakan, kurangnya popularitas, jadi seperti itu. Dan yang keempat, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti faktor sekolah dan seperti faktor di perumahan. Jadi kedua sekolah dan di perumahan itu karena tingginya angka kriminalitas di lingkungannya mereka masing-masing. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas dari dampak intoleransi ini, dampak yang mungkin terjadi di Indonesia ini. Yang pertama adalah, sebelumnya saya ambil dari situs resmi. Dampak-dampak ini saya ambil dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terhadap kurangnya pemahaman dan keberagaman itu sendiri. Yang pertama itu kemungkinan adanya perpecahan bangsa yang muncul dalam kehidupan sosial akibat dari konflik sosial dalam masyarakat ini.
Dan yang kedua, adanya pandangan mengarah pada sikap tidak hormat terhadap budaya lain. Dan yang ketiga, terjadinya konflik antara ras, suku, dan agama. Yang keempat, adanya kemunduran suatu bangsa di negara itu. Yang kelima, rata-rata orang pernah menjadi korban cyberbullying. Dan pelakunya ini adalah oknum yang memanfaatkan platform media sosial akibat dari kemunduran suatu bangsa di negara itu sendiri. Dan dapat dikatakan terjadi krisis etika dalam dunia maya. Hal ini harus kita upayakan sebagaimana untuk meminimalisir agar kita juga tidak terjebak dalam hal intoleransi ini. Sekarang, bagaimana sih upaya dan penerapan etika yang baik untuk menghindari intoleransi pada media sosial kita? Upaya seperti apa yang harus kita lakukan? Jadi, upaya yang harus kita lakukan, pertama, seseorang yang melek akan intoleransi harus bisa memperhatikan kemampuan dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan perilaku literasi informasi pada generasi milenial ini. Misal, mencari dan mengevaluasi informasi tersebut. Yang kedua, kesadaran generasi muda untuk memerlukan informasi adalah landasan perilaku literasi informasi. Kebutuhan tersebut tidak terbatas hanya pada kepentingan akademis, namun untuk semua yang berkaitan dengan pembuatan keputusan ataupun dalam menyelesaikan tugas. Dan yang ketiga, melek informasi berarti seseorang mampu bersifat selektif terhadap semua informasi dan membuat konten sebagai konten kreator atau audiens. Dengan demikian, diperlukan keahlian untuk mengevaluasi sumber informasi dengan cermat dan hanya menggunakan sumber yang relevan. Sumber yang relevan ya. Tidak hanya itu saja, harus ada kesadaran hukum juga dalam pemanfaatan informasi, sehingga dapat menggunakan informasi secara bertanggung jawab. Yang keempat, melek informasi pada generasi muda juga berarti dapat dengan benar dan jelas menetapkan informasi untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik sebagai konten kreator atau audiens pada platform media sosial. Nah, sudah kita bahas upaya seperti apa, dan sekarang kita bahas mengenai penerapan etikanya dalam bermedia sosial. Yang pertama, itu etika dalam berkomunikasi antara sesama pengguna jaring sosial. Banyak kata-kata ya yang biasanya muncul dalam percakapan di jejaring sosial, baik sengaja ataupun tidak disengaja, baik buruk itu. Sebaiknya dalam melakukan komunikasi gunakanlah kata-kata yang layak dan sopan pada akun-akun media sosial yang dimiliki. Jadi penggunaan bahasa yang lebih tepat dengan siapa kita berinteraksi. Dan yang kedua, ada baiknya menghindari penyebaran sara, pornografi, aksi kekerasan, dan sebarkanlah materi yang bermanfaat yang tidak menyebabkan konflik antar sesama pada media sosial. Hindari mengunggah foto-foto yang berupa kekerasan, seperti foto korban kekerasan, korban kecelakaan, maupun foto kekerasan lainnya ya. Dan yang ketiga, selalu periksa kebenaran sebuah informasi. Seperti berita menjelekkan orang lain yang sangat sering kita jumpai di sosial media, biasanya hal tersebut terjadi karena tujuannya untuk menjatuhkan nama pesaing dengan informasi yang direkayasa. Oleh karena itu, penggunaan sosial media diharapkan cerdas gitu dalam menangkap sebuah informasi. Kalau bisa itu melakukan cross check lagi untuk kebenaran informasi tersebut. Dan
Selanjutnya yang keempat, menghargai karya orang lain saat menyebarkan informasi baik berupa tulisan, foto, atau video milik orang lain. Ada baiknya mencantumkan sumber informasi sebagai bentuk juga penghargaan untuk hasil karya orang lain gitu. Maaf. Yang kelima, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Ini penting ya teman-teman. Sebaiknya kita harus bijak dalam menginformasikan kehidupan pribadi. Jangan terlalu mengumbar hal-hal yang bersifat pribadi di sosial media, terlebih sesuatu yang sangat sensitif dan sangat pribadi. Jadi seperti itu. Baik. Sekian dari saya materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya teman-teman. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Maria. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Saya persilahkan bagi yang ingin bertanya, silakan. Waktu dan tempat. Yang mau bertanya bisa angkat tangan dulu. Silakan Saudara Praskila memperkenalkan diri dan bertanya. Baiklah, terima kasih pada Saudara Praskila yang telah memberikan pertanyaan. Silakan Maria menjawab pertanyaan pertama yang diberikan oleh Saudara Praskila. Oke. Oke, baik. Terima kasih kepada siapa tadi? Praskila ya. Oke. Oke, saya akan mencoba menjawabnya. Boleh kita buka slide-nya kembali? Atau apa aja deh. Oke. Boleh dipresentasikan. Oke, di sini dapat kita lihat ya. Intoleransi di DIY Yogyakarta pada 5 tahun terakhir. Apakah kamu bertanya apakah itu semakin berkembang atau tidak ya? Jadi seperti itu ya. Apakah benar? Bagaimana Praskila? Jadi tadi pertanyaannya dari Praskila, apakah sudah benar tentang apakah tiap tahunnya itu selalu naik atau turun, jadi seperti itu perkembangan dari intoleransi. Sudah benar ya? Udahkah? Sebenarnya kita di sini mendapatkan data sebenarnya naik atau turunnya itu dapat kita lihat di sini pada tahun 2019 polisi dan warga membubarkan upacara peringatan wafatnya Ki Ajeng Mangir di Dusun Mangir Lot, Panjangan di Bantul. Itu merupakan salah satunya ya. Ini tahun 2019-nya ya. Tahun 2018-nya pembubaran dan perusakan sedekah laut di pantai Palansil, Bantul. Dan tahun 2017 itu penolakan camat Pajangan Julius Soeharto di Kabupaten Bantul karena yang bersangkutan
non-Muslim, padahal Bupati Bantul di Suharsono sudah melantiknya. Dan pada tahun 2016, perusakan kompleks di Gua Mariam Semanggi di Dusun Semanggi Bangun Jiwo Kasihan Bantul. Itu sebenarnya kayak kalau dapat kita lihat, ini sebenarnya bukan tentang apakah semakin naik atau semakin turunnya intoleransi ini dari tiap tahun ke tahun, tapi ini hanya menjelaskan tentang intoleransi. Contoh, apa aja sih yang terjadi dari tiap tahun dari tahun 2014 sampai tahun 2019 tersebut. Nah, dari saya sendiri belum mendapatkan riset apakah intoleransi ini semakin tinggi atau semakin rendah dari tiap tahun ke tahun. Tetapi dapat kami pastikan dari tempo.com ini hanya sebagai contoh, bukan contoh tetapi kasus yang terjadi pada 5 tahun terakhir ini. Jadi seperti itu. Apakah terjawab, Saudari Praiskilia? Oke. Ya, sama-sama. Ada yang lain mungkin ingin bertanya? Baik, ada saudara Lisetin, silakan bertanya. Oke. Terima kasih kepada Lisetin yang telah memberikan pertanyaan. Silakan Maria menjawab pertanyaan kedua yang diberikan oleh saudara Lisetin. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini baca DM-nya aja ya. Oke, ini saya coba bacakan ya. Di sini yang saya blokir itu nama orang, terus agama apa emangnya? Agama Cina? Tanda tanya. Terus dijawab sama content creator ini, agama Singapura, hehehe. Terus dijawab lagi, oke Kak, terima kasih infonya. Jadi seperti itu. Apakah sudah? Apakah sudah terjawab? Paling bawah itu dia jawab, terima kasih infonya. Iya, seperti itu. Apakah sudah? Itu saja ya pertanyaannya ya. Oh ya, oke. Baik, apakah masih ada yang mau bertanya? Baik, pada saudara Maria Felicia, silakan bertanya. Saya potong dulu, tolong suaranya dikerasin lagi ya. Terima kasih kepada saudara Maria Felicia yang telah memberikan pertanyaan. Silakan Maria menjawab pertanyaan ketiga dari saudara Maria Felicia. Baiklah, terima kasih kepada saudara Maria Felicia. Saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Apakah sudah parah ya? Kalau tidak salah dengar, sudah parah intoleransi yang di Yogyakarta. Apakah benar?
Oke. Kalau secara di Yogyakarta, kita tidak bisa melihat dari satu perspektif atau hanya dari satu pandangan saja, tetapi dapat kita mungkin dari salah satu kita pernah yang namanya merasakan intoleransi itu sendiri di Jogja ini. Mungkin saat kalian kuliah bagaimana seperti itu ya kan ya. Jadi saya tidak berani berbicara apakah sudah parah atau tidak. Itu tergantung dari perspektif masing-masing. Karena kalau kita juga yang namanya membahas keagamaan dan membahas sesuatu yang mungkin sensitif ya, suku, dari ya seperti yang kalian tahu ras seperti itu ya, dari warna kulit seperti itu termasuk intoleransi yang kurang sangat gimana ya bilangnya, dibilang parah tapi bukan parah ya, tapi memang intoleransi itu sendiri tidak baik. Jadi jawaban saya adalah kita sebagai mahasiswa ini harusnya ya berperilakulah sesuai dengan tingkat pendidikan kita ini agar namanya yang terhindar dari intoleransi ini dan membuat batasan terhadap teman-teman kita yang lain ya. Jadi seperti itu. Dampak apakah parah dan tidaknya saya kurang tahu, tapi itu tergantung dari perspektif masing-masing. Jadi seperti itu. Apakah sudah terjawab Maria Felicia? Oh ya, oke. Terima kasih. Baiklah, silakan yang mau bertanya lagi. Apakah masih ada? Oh ya, Laura Adventa, silakan bertanya. Baik, terima kasih pada Kak Laura Adventa. Silakan Maria menjawab pertanyaan keempat yang masih diberikan oleh Kak Laura. Oke, baiklah terima kasih untuk pertanyaannya saudari Laura ya, bagus sekali pertanyaannya. Memang ya, nah dari pertanyaan yang saya tangkap itu, apakah oknumnya itu bisa diamankan ya? Oknumnya bisa diamankan dari sekian banyaknya pengguna akun yang memiliki yang maksudnya oknumnya itu sendiri, apakah bisa diamankan dan bisa dicegah gitu ya agar tidak. Oke, baiklah. Dah, dari topik yang saya ambil ini adalah bagaimana sih dari generasi muda kita ini, generasi muda Indonesia ini untuk meminimalisir bagaimana penggunaan sosial itu digunakan sesuai dengan
semestinya sesuai dengan tujuan platform ini dibuat. Jadi seperti itu. Nah, untuk jalur keamanan, apakah oknum itu bisa diamankan? Menurut saya, yang kita tahu ya sekarang platform sosial media TikTok. Tahu kan ya TikTok ya? Pasti ada ya, kalian dari salah satunya menggunakan ya. Sekarang sudah ada yang namanya pemblokiran atau take down dari dari situs database di akun TikTok itu. Tapi kalau saya kurang tahu apakah di Instagram juga melakukan hal yang sama seperti TikTok ini. Tapi beberapa yang saya tahu di TikTok pasti ada yang namanya penggunaan take down. Take down apakah ini layak ditampilkan untuk masyarakat pengguna TikTok itu, apakah layak dipertontonkan. Jadi seperti itu. Tetapi mungkin kalau dari Instagram atau Facebook itu seperti apa ya namanya? Mungkin dari yang namanya pelaporan. Jadi di Instagram itu kan ada yang namanya fitur untuk apa ya namanya penggunaan apakah ingin dilihat lagi atau tidak pada postingan ini. Nah, kalau di Facebook seperti kejadian mungkin bisa ini ya pada kejadian si bapak ini yang tadi yang kasus intoleransi pada sosial media di Indonesia di Sulawesi Selatan Makassar. Penangkapan tersangka di markas Polda Sulsel. Ini mungkin saya tidak membacanya secara terang, saya membacanya hanya sekedar garis besar. Ini terjadi karena dilaporkan. Jadi pemilik akun ini dilaporkan oleh seseorang sehingga penyebar teror ini Rahmat Saleh ini ditangkap oleh kepolisian. Jadi seperti itu, Kak. Paham tidak sekarang? Mantap ya. Oke. Terima kasih kepada Maria yang telah memaparkan materi. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya. Dapat disimpulkan bahwa dalam bermedia sosial kita harus bijak dalam mengelola informasi yang didapatkan dan materi konten juga harus memiliki nilai yang berbobot. Sehingga dengan adanya upaya dari diri kita untuk lebih sadar dan berhati-hati akan penggunaan platform bermedia sosial untuk kenyamanan bersama. Mari kita bersama-sama memanfaatkan dengan baik platform media sosial untuk digunakan sesuai fungsi sebagaimana mestinya dari tujuan platform tersebut dibuat. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman meminta maaf atas kekurangan. Kami pamit undur diri. Selamat malam dan terima kasih.